Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku-buku yang berhasil saya selesaikan selama tahun 2022. Terus terang ada perbedaan antara tahun 2020 dan 2022 ya. Karena pada tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya saya biasanya ngasih target gitu di Goodreads berapa banyak buku yang harus saya selesaikan dalam waktu 1 tahun gitu. Nah pada tahun 2020 saya mulai mikir sih pada saat itu ya gitu. Ini sebenarnya ada target ini lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya, karena yang saya rasakan saya dikejar-kejar sama target sehingga saya tidak lagi menikmati gitu. Saya membaca itu saya tidak lagi menikmati. Sebulan saya harus selesai berapa, karena membaca buku kan bukan masalah kita selesaikan terus sesudah itu apa gitu, tapi menurut saya kalau membaca buku itu saya menikmati itu gitu. Menikmati kata-kata, menikmati suasana yang dibangun di buku itu gitu. Sudahlah, biarin aja, saya pengen tahu berapa sedikit sih buku yang saya baca, karena saya yakin bahwa buku yang saya baca pasti lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya berhasil menamatkan misalnya 40 buku dalam setahun, terus tahun berikutnya saya naikin lagi 45 buku. Nah sekarang ya pada akhirnya itu kan membuat kita ngos-ngosan, membuat kita cepet-cepet baca. Setengah dari buku ini sudah pernah dibahas ya di video, jadi saya tidak akan bahas lama-lama. Yaitu yang pertama Troubled Blood, karya Robert Galbraith atau J.K. Rowling. Itu saya baca dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 6 Januari 2022. Kemudian Second Sister karya Chan Ho Pei 6 Januari sampai 12 Januari 2022. Kemudian yang ketiga adalah The Song of Achilles karya Madeline Miller tanggal 22 sampai 29 Januari 2022. Kemudian Unwind karya Neil Shusterman 22 Januari 2022. Ada 4 buku yang saya baca di bulan Januari. Itu bukan sesuatu yang aneh, karena Januari ini baru selesai liburan dan awal masuk sekolah lagi untuk semester 2. Biasanya awal-awal masuk sekolah kan belum ada pekerjaan yang terlalu banyak gitu ya. Kita baru mulai lagi tahun ajaran baru, anak-anak juga diperkenalkan dengan topik-topik baru, jadi belum ada yang namanya ujian, pengambilan nilai, itu belum. Untuk Januari lebih santai sehingga saya punya banyak waktu untuk baca. Oke, selanjutnya bulan Maret saya juga menyelesaikan 4 buku, yaitu yang pertama adalah The Umbrella Academy volume 1 karya Gerard Way tanggal 10 Maret 2022. Saya lanjutkan lagi The Umbrella Academy volume 2 Dallas judulnya, Gerard Way juga tanggal 10 Maret 2022. Sebenarnya ini volume ini terdiri dari 6 buku gitu. Tapi karena komik dan ceritanya juga udah pernah saya tonton gitu, jadi mungkin cepat. Saya sebenarnya membaca The Umbrella Academy itu lebih ke pengen tahu sih cerita aslinya gimana gitu. Karena kalau komiknya, kalau filmnya, TV serinya kan udah ditonton ya. Saya pengen tahu sebenarnya sama nggak sih sama di komiknya gitu. Kemudian masih Maret, yaitu Tanah Baru Tanah Air kedua karya N. Hadini. Itu 19 Maret 2022 saya baca 1 hari, karena memang sudah pernah saya baca gitu. Jadi saya pengen baca lagi, sudah saya baca ya cuma 1 hari. Kemudian yang terakhir adalah The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway tanggal 19 sampai 20 Maret 2022. Itu juga cuma 2 hari. Bulan April saya baca komik, menyelesaikan 2 komik, yaitu Batman Year One karya Frank Miller dan kemudian Batman Year Two Fear the Reaper karya Frank Miller juga.
Dua-duanya saya baca, saya selesaikan dari tanggal 6 sampai tanggal 9 gitu. Ya alasannya sih sebenarnya saya udah pernah baca dulu, cuma karena film The Batman udah mau keluar lagi dan saya salah satu fans Batman ya. Untuk The Batman Year One itu kayak Batman Begins yang Christopher Nolan. Itu banyak banget cerita-cerita di situ yang ada gitu di filmnya. Jadi kalau misalnya Batman Year One ini kamu lihat di Batman Begins, cuma ada beberapa perbedaan ya. Kalau perbedaan kayak misalnya si Bruce Wayne itu dia kalau di buku dia tidak kenal sama polisinya siapa, Gordon, sama detektif Gordon itu dia nggak kenal gitu. Jadi memang kalau di bukunya si Bruce Wayne itu kembali ke Gotham City, kemudian dia pengen memberantas kejahatan gitu, udah gitu. Nah terus di situ ada Gordon juga baru pindah ke Gotham City gitu, dan dia udah dari awal udah nggak punya harapan banyak gitu. Dia bilang wah ini kota yang sangat semrawut, saya dipindah ke sini gitu. Nah disitulah kemudian bisa dibilang pada akhirnya mereka menjadi sahabat di situ gitu. Cuma kalau di Batman Begins kan diceritakan si Gordon itu udah ada di Gotham City waktu si Bruce Wayne itu keluarganya ditembak kan. Jadi dari kecil dia udah kenal, sebenarnya udah ketemu. Terus dia kembali lagi ke Gordon gitu. Dia percaya bahwa Gordon itu adalah orang baik gitu, makanya dia ingin Gordon berada satu tim dengan dia gitu. Nah kalau yang di Batman Year itu Fear the Reaper itu adalah The Batman yang baru keluar tahun 2022 gitu. Memang ceritanya dia udah tahun kedua gitu. Cuma ada perbedaannya, kalau di komik itu sangat slow gitu ya jalannya, karena 1 tahun kan Year One, terus kemudian Year 2 1 tahun. Kalau di Batman Begins itu cepet banget, tiba-tiba dia udah jago aja jadi Batman gitu. Sementara kalau di buku komik itu banyak cerita di mana dia luka-luka, masuk rumah sakit, dia harus memulihkan dirinya. Itulah kenapa si Bruce Wayne itu sering hilang, sering ceritanya dia kencan sama model dengan segala macam, padahal sebenarnya dia itu sedang memulihkan diri setelah dia luka-luka gitu, jatuh dari sepeda motor lah, terus jatuh dari ketinggian, dipukulin orang, kan pasti dia luka-luka dan perlu memulihkan diri gitu. Dan sering juga dia ketembak gitu, walaupun dia kan pakai rompi anti peluru, jadi tidak luka yang sangat parah gitu. Selanjutnya saya lompat dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan saya nggak ada buku yang saya selesaikan sama sekali gitu. Jadi bisa dibilang benar-benar vakum. Seperti saya bilang, saya pindah kerja, pindah rumah, bisa dan ada banyak hal-hal baru dalam hidup saya, ada banyak yang perlu dibereskan juga gitu, sehingga 6 bulan saya bukan tidak baca, tapi tidak menyelesaikan sama sekali satu buku pun. Kalau baca sih saya tetap baca gitu, walaupun waktu baca saya semakin sedikit gitu pada saat itu. Kemudian langsung ke bulan Oktober saya menyelesaikan buku yang sudah saya baca dari tanggal 24 Maret, yaitu Merantau ke Delhi karya Hamka. Nah ini adalah salah satu buku yang bisa dibilang lama banget saya baca berbulan-bulan, karena saya sempat kehilangan minat gitu ya. Bosen juga ceritanya begini, tapi terus saya baca lagi gitu. Yang saya lihat di sini adalah perbedaan antara ini kan karya dari Sumatera Barat gitu. Yang saya lihat karya Sumatera Barat itu sangat-sangat keras gitu. Para penulis itu menentang adatnya sendiri gitu. Mereka tuh bener-bener berkutat gitu, marah-marah, ngomel-ngomel, ngamuk gitu, memprotes adatnya sendiri gitu. Biasanya saya membaca karya-karya Sumatera Barat, khususnya kayak karyanya Marah Rusli, itu kan dia berteriak sekenceng-kencengnya, menjerit sekenceng-kencengnya, pengen didengerin orang gitu. Tapi ini
saya lihat Hamka itu tidak melakukan hal yang sama gitu. Dia bicara dengan bahasa yang lembut, dengan tertata, tapi tetap nusuk gitu. Jadi dia tetap protesnya dia tuh tetap keras, cuma dengan gaya bahasa yang sangat berbeda dengan Mara Rusli gitu. Dia dengan kita bayangkan kalau misalnya kita ngobrol sama Mara Rusli, dia bicara tentang gimana sih adatnya dia, gimana sih peraturan-aturan yang sangat kolot dari sukunya yang dia protes itu. Dia mungkin saya membayangkan dia mengebrak-gebrak meja, dia teriak, dia marah-marah, dia merasa tersakiti karena memang dia disakiti juga gitu. Terus kemudian di satu sisi lain mungkin di di bangku yang lain ada Hamka, dia bicara dengan lemah lembut, dengan pelan, dengan terkendali. Tapi sebetulnya apa yang diomongin Hamka dan apa yang diomongin sama Mara Rusli itu sama-sama protes keras. Kemudian menarik juga selanjutnya pada tanggal 28 Oktober, satu hari ya saya baca itu adalah Lapar karya Knut Hamsun. Jadi ini cerita tentang benar-benar tentang lapar, dari lapar ke lapar lagi gitu. Sebenarnya buku ini udah lama banget ada di rak buku saya gitu, cuma saya nggak tertarik untuk baca karena ya mungkin covernya dan udah sangat berdebu sekali lah di tempat saya itu. Terus kemudian ada satu YouTube saya nonton pada saat itu, Eka Kurniawan terus salah satu penulis besar kita itu ditanya novel apa yang menarik yang membuat dia pengen jadi sastrawan, terus dia bilang Lapar karya Knut Hamsun. Dan ini si pewawancaranya ini Desi Anwar ya kalau nggak salah, dia bilang gini, kok novel itu novel yang bikin orang justru takut untuk jadi penulis gitu kan. Nah itu yang membuat saya kemudian jadi tertarik juga. Saya kan punya bukunya itu, saya baca dan ceritanya begitu. Dia cerita tentang seorang penulis yang sangat miskin dan jadi dia menulis, kemudian diterbitkan di sebuah koran, terus duitnya habis lah buat makan gitu. Terus kemudian nulis lagi dan dia selalu dalam kemiskinan, selalu dalam keadaan lapar di tulisnya itu. Dan uniknya ini adalah ada dua ya. Jadi pertama saya pernah baca novel judulnya Dry yang cerita tentang kemarau, kekeringan ya. Terus kemudian air mati di pemerintah. Itu novel itu bikin saya haus. Saya pengen minum mulu. Jadi sampai saya sangat menghargai gimana sih air yang ada di meja saya itu, saya sangat menghargai air itu gitu. Di novel Lapar ini saya nggak merasa lapar sama sekali. Saya malah emang bisa dinikmati gitu, cerita bahwa gimana sih seseorang yang kelaparan, dia berusaha untuk makan itu. Beberapa kali saya baca tentang itu. Kebanyakan karena perang atau karena perebutan kekuasaan hingga mereka kelaparan. Dan saya selalu merasa gimana dingin dan pedihnya merasa kelaparan itu. Tapi di novel ini saya nggak ngerasa kayak gitu. Saya ngerasa bahwa apa yang dia lakukan ini kadang saya kesal gitu. Kadang saya kesal juga gitu. Dia tuh lapar tapi dia tuh sangat tinggi hati juga gitu. Dia berusaha untuk menyatakan pada orang-orang bahwa dia baik-baik aja gitu. Padahal sesungguhnya dia benar-benar tidak bisa makan selama berhari-hari. Kadang dia makan makanan sisa-sisa yang harusnya dimakan sama anjing. Ya seperti itu gitu ceritanya. Selanjutnya yang ke-13 ini. Nah sekarang The Strange Case of Magistrate Paul. Mungkin untuk orang-orang yang seusia saya mungkin ingat waktu masih kecil banget. Sebenarnya sih itu film ini masih kecil banget ya, tentang Justice Bow gitu. Jadi ada hakim yang dia adil sekali. Nah dulu waktu masih kecil saya selalu terpesona dengan si Hakim Bow ini. Sebetulnya sih almarhum ayah saya yang senang nonton, kemudian
Kadang-kadang sampai malam saya belum tidur, saya lihat ayah saya sedang nonton, terus kemudian ayah saya cerita gitu, oh ini hakim ini seperti ini. Tapi dulu saya masih kecil banget sebetulnya, saya nggak kenal. Tapi karena ayah saya menceritakan hal-hal seperti itu, sehingga dalam pikiran saya selalu adalah Hakim Bao itu adalah hakim yang sangat luar biasa gitu. Dia seorang hakim yang sangat adil dan segala macam seperti itu. Ketika saya udah agak gede untuk tahu, untuk mencoba untuk memahami suatu cerita, ya film itu udah nggak ada gitu. Tapi saya masih ingat aja gitu, ingat beberapa adegan atau ceritanya ayah saya tentang hakim itu gitu. Sehingga pas menemukan buku ini saya senang banget, kemudian saya baca. Jadi di sini sih ceritanya tentang beberapa kasusnya si Hakim Bao yang dia tuh tidak seperti seorang cerita detektif zaman sekarang lah gitu. Misalnya contohnya di sini ada beberapa hal yang tahayul, ada roh ngasih petunjuk ke si hakim dan sebagainya, yang kayak gitulah. Dan bisa dibilang gini, sebuah bayangan saya terhadap Hakim Bao yang dulu pernah diceritakan oleh ayah saya itu ambruk lah kalau cerita dia bagaimana hakim kalau kita melihat dari zaman sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dia dari sebuah karya sastra, apakah orang itu benar ada atau tidak ada gitu. Tapi itu merupakan satu catatan yang luar biasa gitu. Saya nggak tahu sih tahun 2023 sampai saat ini saya belum memberikan target di Goodreads. Kayaknya saya melihat gimana kok bisa ya ada 6 bulan saya benar-benar nggak menyelesaikan, agak shock juga gitu kok. 6 bulan saya sama sekali nggak menyelesaikan satu buku pun gitu. Tapi ya mungkin saya akan memberikan kesempatan pada diri saya lagi pada tahun 2023 ini. Saya tidak akan memberikan target lagi. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.